Tutorial membuat perspektif mata kucing. Pertama-tama di sini aku buat garis horizontal yang ukurannya itu 4 inci, yang dimana 1 inci itu saya umpamakan 1 meter. Jadi saya perhitungannya 1 inci itu di dalam gambar sama dengan 1 meter di real life. Di sini aku tandai setiap 1 incinya itu supaya aku tidak lupa. Fungsinya biar nanti kita bisa mengira-ngira ukuran furniture di dalam gambar itu bagaimana ukurannya. Letak titik hilang yang aku gunakan itu sedikit lebih di atas dari garis horizontal yang saya buat tadi. Jadi lokasi titik hilangnya itu di bawah. Nah, di sini aku sudah membentuk ruangannya dengan cara menarik garis ke setiap sudut kotak yang tadi aku buat di awal. Nah, di gambar ini tuh aku buat seolah-olah kita berdiri di depan pintu kamar. Jadi di sini aku garis-garis vertikal di kiri dan di kanan sebagai pintu ya, sebagai pintu masuk. Nah, di sini aku sudah mulai membuat tempat tidurnya. Aku perkirakan dulu tadi 1 inci itu sama dengan 1 meter, jadi aku ukur 1 inci lebih untuk tempat tidurnya. Aku berpatokan sama tempat tidur yang lebarnya 120 cm. Berarti untuk jarak gambar saya sekitar 1 inci untuk lebih. Untuk tingginya sekitar 80 cm, berarti dia di bawah 1 inci. Setelah jadi kotak seperti ini, nah, kita mulai menarik garis dari titik hilang. Kita buat garis perspektif tempat tidurnya dari titik hilang. Boleh juga dibuat bagian atas kepalanya. Perlu diingat, di dalam perspektif satu titik hilang, horizontal tetap horizontal, vertikal tetap vertikal. Nah, di sini aku buat selimutnya. Aku buat lagi garis-garis selimutnya yang seolah-olah kain jatuh ya, dengan cara diarsir ke atas seperti ini. Nah, jangan lupa kita membuat volume dari bed covernya biar tidak terlalu kaku. Nah, sekarang aku membuat meja kecil yang di samping tempat tidur. Caranya kita bandingkan dengan tempat tidur di sampingnya. Aku mau buat mejanya kecil aja, jangan terlalu lebar. Nah, di sampingnya ini aku mau buat meja belajar. Teman-teman setiap mau buat barang atau furniture, kita bisa membandingkan dengan ukuran-ukuran furniture yang sudah kita buat di awal supaya lebih proporsi dan tidak terlalu besar ataupun tidak terlalu kecil. Di sini biar sama dengan gambar sebelumnya, aku buat juga meja berbentuk L. Tentukan lebarnya dulu, tentukan tingginya, diperhatikan tempat tidur dan meja kecil yang di samping. Kita harus membandingkan tinggi mejanya dengan furniture yang sudah ada supaya seimbang. Kalau sudah mantap sama tingginya, garis vertikal, kemudian yang horizontal di garis horizontal. Nah, di sini saya mau buat kursinya. Jadi caranya ditentukan dulu lokasi kursinya itu mau di mana. Di sini saya buat kursinya itu tepat berada di depan meja belajarnya. Buat garis horizontal, kemudian garis kiri kanannya itu diambil dari titik hilang. Nah, setelah alasnya jadi, kita tarik ke atas garis vertikal, sesuaikan tingginya, dibandingkan lagi sama meja-mejanya, sama tempat tidurnya. Apakah sudah pas tingginya di situ? Kalau sudah, kita bisa membentuk kursinya. Bentuknya terserah kalian. Biar gambar kita lebih bagus, kita harus sering-sering menggambar supaya otak kita itu menyimpan memori gambar. Kalau misalnya di bahasa Inggris kan namanya kosakata, kita harus mengingat banyak kosakata. Nah, kalau di dalam dunia seni kita harus mengingat memori bentuk. Bentuk kursi, kursi kayu, kursi sofa, lemari, tempat tidur. Kalau kita sudah punya banyak memori gambar dalam kepala kita, kita sudah bisa atau sangat gampang mengaplikasikannya bersama dengan teknik perspektif. Bagi teman-teman yang belum banyak memori gambarnya,
Tidak apa-apa sekali kalau kalian mau lihat referensi, misalnya mau lihat referensi ini, tapi kalian boleh latihan biar tersimpan memori gambarnya itu, boleh latihan melihat gambar kursinya, kemudian menggambar kursi tersebut dengan berbagai angle. Dari samping, dari depan, dari serong, dari bawah, dari atas. Nah, biar bentuk kursinya itu, bentuk barang-barang yang mau kita gambar itu tersimpan melekat di dalam kepala kita. Nah, di sini gambarnya aku rapi-rapikan lagi, garisnya aku pertegas. Jangan lupa biar terlihat ada volume, ini meja-mejanya kita tambahkan garisnya lagi. Nah, di atas meja kecil ini aku mau buat bunga. Tentukan lokasi potnya di atas meja kecil itu, buat potnya kemudian dibuat bunganya. Di sini aku mau buat laci-laci mejanya, aku mau buat 2 aja lacinya. Buat tanda X atau silang supaya kita bisa menentukan pertengahannya, kemudian di pertengahannya itu adalah batas lacinya. Sekarang aku mau buat lantainya, aku tandai setiap setengah inci. Tadi kan di perhitunganku itu 1 inci sama dengan 1 meter, berarti setengah inci ini adalah 50 cm. Nah, berarti ukuran lebar dari keramik lantainya ini adalah 50 cm. Nah, di sini aku mau tambahkan jendela. Kalian boleh menambahkan furniture apapun itu, lukisan, foto-foto, hiasan dinding, karpet. Tambahkan saja sebanyak-banyaknya. Boleh lihat referensi, boleh sekali mengikuti kamarmu sendiri. Boleh juga mengikuti susunan kamar yang ada di Pinterest. Nah, nanti tinggal disesuaikan saja garis perspektifnya. Nah, di sini aku mau buat plafon. Biar tidak terlalu flat, aku tambahkan kain gorden. Tentunya ditentukan dulu tinggi gordennya sampai mana. Di sini saya buat pas di atas jendela. Setelah itu kita garis saja ke bawah mengikuti arah jatuhnya kain. Dibuat senatural mungkin, jangan kaku-kaku. Nah, di sini terakhir aku menggunakan pulpen untuk membuat line artnya. Kalau menurut kalian masih ada yang perlu ditambahkan, tambahkan saja. Setelah itu kita arsir supaya membuatnya terlihat lebih realistis. Di sini arah cahayanya saya mengikuti jendela ya. Jadi arah cahayanya itu dari jendela. Jadi saya mengarsir atau menggelapkan benda-benda atau barang-barang yang sekiranya tidak terkena dari cahaya jendela. Nah, gambarnya sudah jadi, modelnya seperti ini. Untuk pemanis aku tambahkan kucing. Meow.